Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 25 Business Case ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu kami meneliti tentang singkong odi. Selanjutnya, ada tim kami yang pertama, Sinta Amelia Utami selaku ketua tim, lalu Teresa Stefani selaku member atau anggota dari tim, dan saya sendiri, Adi Nur Rahman selaku member dari tim. Selanjutnya, pendahuluan dari singkong odi. Apa sih singkong odi? Singkong odi itu merupakan bisnis yang digagas oleh sekelompok praktisi berpengalaman di bidang sales dan marketing MTC. Bisnis ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan cemilan tradisional yang berbasis singkong dengan keautentikannya. Jadi, singkong odi merupakan eh, sekumpulan orang-orang yang berpengalaman di bidang sales dan marketing yang saling menyatukan ide untuk terus mengembangkan bisnis singkong karena keontentikannya. Lalu singkong odi ini juga berkembang di tengah-tengah daerah penghasil singkong keju yang terkenal yaitu daerah Salatiga, sehingga menghasilkan singkong yang terbaik dengan cita rasa asli dan nuansa lokal yang khas. Lalu singkong odi ini memiliki masalah itu branding awareness yang belum sepenuhnya melekat di masyarakat. Lalu kami melihat berbagai macam peluang untuk membuat ide-ide kreatif yang nantinya bisa membuat psikologi lebih berkembang. Kami membuat atau menjelaskan macam-macam ide-ide dari kami sebagai tugas dari business case ini. Oke, selanjutnya, singkong odi ini menawarkan produk yang kreatif karena bersifat siap olah. Jadi, singkong odi ini dia bisa langsung siap makan, siap digoreng, dan bisa juga untuk dijual kembali. Namun, singkong odi ini belum familiar di kalangan masyarakat yang maksimal karena proses penyebarannya, proses promosinya ini belum hanya lewat mulut ke mulut saja atau bahkan hanya berbasis pada satu platform online. Lalu targetnya untuk singkong odi ini kepada ibu-ibu muda serta remaja. Agar singkong odi bisa lebih kenal oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, perlu dilakukan peningkatan pada bagian promosi dan pendekatan kepada konsumen, agar lebih meningkatkan ekspansi singkong odi. Lalu bagaimana caranya? Di sini kami telah menggunakan berbagai macam cara penelitian, cara pendekatan, agar singkong odi ini bisa lebih dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia. Oke, kita menggunakan metode yang pertama di internal, yaitu melalui marketing mix 4P, atau dan juga ada SWOT. Dan kedua, metode eksternal, analisis kompetitor, dan analisis konsumen. Marketing mix 4P ini apa sih? Marketing mix 4P ini merupakan konsep yang dipakai manajemen pemasaran untuk evaluasi strategi, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Yang kedua ada SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Jadi ini kita pakai untuk eh, bagaimana caranya untuk mengembangkan strategi lebih baik. Dan juga dalam eksternalnya kita menggunakan analisis kompetitor, yaitu kita mencari berbagai macam pesaing yang tersedia di platform media sosial, termasuk dari e-commerce atau maupun dari media sosial. Juga kita melakukan riset yang kita share kepada halayak umum, khususnya anak-anak muda serta ibu-ibu muda, yaitu kita melakukan survei kepada jangkauan umur 16 sampai 20 tahun. Dengan total 51 yang mengisi Google Form, 47 orang tertarik dengan produk singkong siap olah, yaitu singkong odi ini. Dan 43 orang tertarik bahwa singkong siap olah ini sebaiknya terus ditingkatkan performanya di bidang masyarakat. Jadi lebih baik masyarakat mengenal lebih luas tentang singkong odi ini karena banyak masyarakat yang sebenarnya tertarik, namun informasi sangat terbatas. Apa solusi yang sudah kita dapatkan? Yang pertama itu menekan promosi.
Solusi ini merupakan basic solusi yang pasti diketahui oleh setiap pebisnis. Namun, Singkong Odi ini merupakan UMKM berbasis online yang belum memaksimalkan promosi di media sosial. Singkong Odi ini cenderung kepada kolega-kolega terdekat, jadi menggunakan sistem mulut ke mulut dan masih kurang promosi di bidang sosial media yang padahal bisa dimaksimalkan entah itu lewat iklan YouTube, Instagram ataupun yang lain. Serta harus dimaksimalkannya penggunaan sosial media yang lebih mudah terjangkau kepada khalayak umum karena masyarakat lebih mudah menjangkau informasi lewat media sosial dibanding media cetak ataupun mulut ke mulut. Yang kedua, mencoba untuk menjual di berbagai platform e-commerce lain. Jadi tidak hanya terbatas pada satu e-commerce aja ataupun yang Singkong Odi ini gunakan, yaitu kan Shopee. Nah, bisa dikembangkan lebih jauh kepada platform media sosial lain, seperti mungkin Tokopedia, Lazada, ataupun Instagram, WhatsApp, Line, dan platform media sosial lainnya. Bahkan bisa juga melalui TikTok Shop yang mungkin belakangan ini ramai digunakan oleh masyarakat umum. Lalu ada solusi yang ketiga, memberikan potongan harga. Konsumen lebih tertarik untuk harga yang murah untuk produk yang mungkin belum banyak diketahui oleh umum. Jadi solusi dari kami itu untuk memberikan potongan harga atau diskon kepada konsumen-konsumen baru yang mungkin belum tahu tentang si komodi ini dan mungkin bisa dilakukan perincian ulang, pembiayaan ulang terkait pemotongan harga ini. Yang kedua, yang selanjutnya ada melakukan inovasi baru. Inovasi itu penting karena jika monoton, jika berpaku pada itu-itu saja, mungkin masyarakat juga akan bosan melihatnya. Saran dari kami adalah melakukan inovasi-inovasi baru, mungkin yang sesuai dengan keadaan anak-anak muda atau target pasarnya Singkong Odi ini, seperti ibu muda atau anak muda, mungkin bisa didekatkan kepada ke arah anak-anak muda tersebut inovasi barunya. Selanjutnya ada saran dari kami, yaitu memperluas pemasaran. Jadi, yang seperti tadi saya sudah katakan, kalau sebatas kepada mulut ke mulut atau sebatas kolega antar kolega saja mungkin itu tidak efektif ya karena media sosial itu bisa mencakup informasi luas lebih cepat dibanding mulut ke mulut. Mungkin tetap bisa dilaksanakan mulut ke mulut, kolega antar kolega, namun harus dilaksanakan pemanfaatan media sosial yang baik agar Singkong Odi ini bisa terkenal lebih luas kepada masyarakat umum lebih cepat juga dan bisa menarik lebih banyak pembeli yang mungkin banyak belum tahu tentang Singkong Odi ini. Kesimpulan dari presentasi ini ialah Singkong Odi sedang mengharapkan dapat meningkatnya ekspansinya sehingga bisa masuk ke market food service dan coffee shop yang lebih besar. Untuk itu, tujuan dari penulisan paper ini ialah menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana Singkong Odi bisa terkenal di masyarakat, bisa meningkatkan penjualan, bisa memenuhi target pasar yang ingin dicapai oleh Singkong Odi ini. Lalu, Singkong Odi bisa melakukan banyak inovasi-inovasi baru, bisa melakukan promosi di media sosial, di platform lain, yang pada akhirnya kami simpulkan, kami merekomendasikan untuk melakukan metode SMART, daftar pustaka yang kami gunakan, berbagai macam link yang kami gunakan untuk mencari sumber referensi. Lalu di sini ada lampiran dari mix 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Produk di sini kita mengenalkan apa itu Singkong Odi. Di sini ada price-nya, harganya, dan metode pembayarannya. Lalu ada place atau tempat pembeliannya. Selanjutnya ada promotion, lewat mana Singkong Odi ini melakukan pendekatan kepada masyarakat. Lalu yang metode internal kedua itu SWOT, Strengthness, Opportunity, and Reach. Kekuatannya, Singkong Odi ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan makanan. Yang kedua, memiliki produk yang sangat kreatif. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu varian sehingga tidak monoton. Kelemahannya, Singkong Odi ini masih asing di masyarakat.
Dan selanjutnya kurangnya konten promosi di media sosial. Apa kesempatannya? Apa chance-nya? Singkong Odi ini bisa dijadikan sebagai supplier para pengusaha makanan ringan karena bersifat siap olah sehingga bisa meningkatkan ekspansi Singkong Odi ke depannya. Lalu apa ancamannya? Banyak kompetitor yang lebih unggul serta banyaknya kalangan yang tidak mempunyai makanan ringan singkong ini. Dan kita melakukan anak yang pendekatan analisis kompetitor, yaitu kita mencari kompetitor terdekat dari singkong Audi ini ada singkong keju D9 Salatiga, yang mana memiliki followers banyak, cukup banyak, sekitar 10,5 ribu followers, dan singkong keju D9 ini cukup banyak juga memiliki eh, link yang tertera untuk proses pemesanan. Di Instagram juga tersedia, di highlight story pun juga tersedia macam-macam eh, met- eh, metodenya, macam-macam testimoninya dari singkong keju D9 ini. Nah, di sini tersedia harga produk variannya, singkong D9 tidak jauh beda, namun harga produk mereka masih di bawah singkong Odi yang harganya itu 21.000. Sedangkan singkong Odi ini harganya 27.000 ke atas. Jadi ini termasuk pesaing yang lumayan kuat juga untuk singkong Odi dikarenakan harga yang jauh lebih murah sehingga mungkin masyarakat lebih menengah lebih dekat lebih mudah membeli kepada singkong D9 ini. Yang kedua ini ada Argotelo singkong keju yang mempunyai 4.868 followers di Instagram. Mereka sudah dilengkapi dengan Linktree, jam operasional juga ekspedisi yang mereka pakai. Di highlight story mereka sudah tertera berbagai macam testimoni serta gambar asli dari produk. Feed like dari feed Instagram mereka juga cukup banyak dari 5 sampai 175 like di 10 postingan terakhir. Harga produk ini cukup murah, yaitu di antara rank harga di antara 11 sampai 14 ribu yang itu tergolong murah untuk masyarakat umum. Lalu ada survei yang kita gunakan yaitu analisis konsumen dari Google Form. Yang pertama dari umur, memang kita target dari 16 sampai 20 tahun dan kebanyakan ini di usia 18 sampai 19 tahun. Di sini kita membuat survei bahwa 90,2% tertarik dengan makanan olahan singkong. Lalu 92% tertarik dengan olahan singkong siap masak. Selanjutnya 91,7% ini mereka eh, bagaimana mereka akan mengolah atau tidak untuk makanan singkong ini, apakah mereka akan dikonsumsi secara pribadi ataupun dijual kembali. Lalu 90,2% dari survei menjawab iya untuk menjual untuk 90,2% menjawab bahwa mereka suka belanja online. Lalu di sini ada macam-macam platform belanja online yang mereka gunakan, yaitu tertinggi ada Shopee dari 92,2%, Tokopedia 13,7%, lalu TikTok Shop ada 31,4% yang digunakan oleh eh, target pasar si Kongodi ini. Mungkin itu aja dari kami, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.